Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Pesan kami dalam setiap pembahasan otomotif untuk kalian sebagai bakal calon mekanik kendaraan. Hal yang perlu kalian tanamkan adalah sikap. Selalu melakukan kebiasaan. 1. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. 2. SOP. Standar operasional prosedur. Baiklah, mari kita mulai pembahasan kali ini. Jangan lupa bahagia. Sistem suspensi pada kendaraan. Kegunaan sistem ini adalah memberikan kelancaran berkendara dengan memberi bantalan road shock dan getaran dan mencegah berpindah ke bodi dan frame. Getaran dan kualitas mengendarai. Dalam subjek getaran dan kualitas mengendarai mobil terdapat istilah sprung weight. Adalah berat mobil yang ditumpu oleh pegas suspensi. Kemudian unsprung weight, berat axle dan bagian-bagian lain yang terletak di antara roda-roda dan pegas. Catatan, semakin besar sprung weight, semakin baik kualitas mengendarai. Getaran pada otomobil atau oskilasi bodi. 1 adalah pitching. Pitching adalah getaran yang mengakibatkan ujung depan dan belakang mobil bergerak di sekitar titik berat dari kendaraan mobil. Kemudian rolling, gerakan ayun mengayun ke samping. Gerakan mengayun ke samping, ke kiri dan ke kanan. Kemudian bouncing, gerakan ke atas dan ke bawah. Bouncing adalah gerakan ke atas dan ke bawah. Kita ulangi, rolling adalah gerakan kalau kita lihat dari depan, ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lihat dari samping, pitching, gerakan mengayun depan dan belakang terhadap titik tumpu kendaraan. Itu adalah oskilasi bodi pada kendaraan. Kemudian jenis-jenis dari pegas atau springnya atau pairnya. 1. Pegas daun atau leaf spring. Ini bentuk dari pegas daun atau leaf springnya. Fungsinya untuk mengemukkan frame dengan axle dan juga sebagai bantalan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Jadi bagian atas spring A dihubungkan dengan frame, kemudian bagian bawah nanti ini akan dihubungkan dengan axle. Ini akan dihubungkan dengan axle, ini dihubungkan dengan frame atau bodi pada kendaraan. Konstanta pegas. Sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban dan kembali ke bentuk semula bila beban dilepas. Peristiwa tersebut disebut elastisitas. Besarnya defleksi sebanding dengan gaya yang bekerja. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstanta pegas. 2. Coil spring. Coil spring adalah batang baja panjang yang digulung. Dibandingkan dengan leaf spring, coil spring lebih panjang sehingga mempunyai tahanan yang lebih baik terhadap kejutan. Tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi, sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik. Coil spring tidak memiliki sifat menyerap kejutan yang cukup dan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Konstanta pegas, apabila gaya yang bekerja adalah W, besar defleksi A, tinggi bebasnya L,
maka konstanta pegas adalah sama dengan W per A, atau gaya yang bekerja per besarnya defleksi. Kemudian ada half spring. Biasa digunakan pada kendaraan besar atau truk-truk besar. Jadi ini dipakai pada rear spring with helper spring atau roda belakang yang menggunakan helper spring atau pembantu. Helper spring adalah pegas tambahan yang dipasangkan di atas pegas utama pada truk dan kendaraan angkutan berat. Helper spring bekerja bersama-sama dengan pegas utama apabila kendaraan mendapat beban di atas jumlah spesifikasi. Nah, ini pegas utama mainspring, ini adalah helper spring. Kemudian diikatkan dengan U-bolt, baut yang bentuk U. Ini adalah rear axle atau as belakang untuk roda. Kemudian hollow spring. Ini hollow spring yang hitam. Gambar hollow springnya ini. Di atas lip spring. Hollow spring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan di baut pada bagian atas axle. Kontrol arm atau pada bagian frame yang terletak di atas. Saat lubang tertutup dan udara terperangkap pada lubang tersebut berfungsi sebagai pegas. Hollow spring umumnya digunakan sebagai pegas tambahan untuk melindungi frame dari benturan pegas. Ini hollow springnya. Jadi pada saat lubang tertutup maka pegas hollow spring akan mengeras karena udara yang terperangkap di dalamnya untuk melindungi frame dari benturan spring atau lip spring. Kemudian ada yang berikutnya adalah air suspensi atau suspensi udara. Seperti terlihat pada gambar, di sini adalah saliran udara dari tangki, kemudian di saluran buangnya, kemudian ini untuk mensuplai udara ke dalam suspensi tersebut. Bilau yang berisi udara dipasangkan pada tempat di mana biasanya ditempatkan pegas, daun atau pegas ulir untuk menjamin berat kendaraan. Aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas udara kompresi di dalam bilau dan ruang udara tambahan. Kekerasan pegas dapat berubah-ubah sesuai dengan beban. Jadi di dalam bilau tersebut di sini terdapat udara yang terkompresi untuk menjamin elastisitas atau suspensi pada kendaraan yang bersuspensi udara. Kemudian jenis-jenis suspensi. Suspensi mode rigid dengan pegas daun. Mode rigid, yang disebut rigid itu adalah kaku, berarti satu axle roda kiri dan roda kanan. Pada suspensi mode rigid, roda-roda terpasang pada satu poros dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Keuntungannya konstruksinya sederhana dan kuat. Perubahan tread atau chamber yang disebabkan oleh gerakan axle kecil. Kerugian kualitas mengendarai serta stabilitas kemudi kurang. Kecenderungan terjadi gerakan horizontal. Nah, ini konstruksinya model rigid, jadi model kaku. Kemudian suspensi model rigid dengan pegas ulir, jadi masih satu poros roda kiri roda kanan, tetapi yang diganti hanya pegas
ulir atau pegas coil. Ini pegas coilnya, spring, kemudian ini upper control arm, kemudian lower control arm, terdapat arm bagian bawah dan bagian atas, kemudian ada lateral root, kemudian shock absorbernya. Selanjutnya suspensi model independen. Pada suspensi model independen, roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan pada masing-masing axle, sehingga bekerja sendiri-sendiri dalam menyerap goncangan atau disebut knee action. Keuntungannya, kualitas mengendari lebih baik, memiliki kemampuan singgung jalan yang lebih baik atau road holding. Kerugiannya, konstruksinya rumit karena banyak spare part yang dipasangkan. Macam-macam suspensi independen. 1. Wishbone, tipe yang menggunakan coil spring. Pada tipe wishbone terdapat 2 buah arm, lower arm, upper arm. Kemudian wishbone tipe yang menggunakan torsion bar spring. Ini torsion bar springnya, terdapat 2 buah arm, bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya McPherson tipe. Pada McPherson tipe, perbedaannya adalah memakai lower arm dan tidak memakai upper arm. Tidak memakai upper arm, hanya memakai lower arm. Kemudian swing tipe atau tipe 2 buah arm langsung ditempatkan pada pusatnya atau pada porosnya. Kemudian model wishbone dengan pegas coil. Konstruksinya upper arm, lower arm. Berarti pada wishbone terdapat 2 buah arm bagian bawah, kemudian bagian atas. Knuckle membentuk segi 4 dengan coil spring dan shock di tengahnya. Knuckle membentuk segi 4. Kemudian torsion spring, pegas berbentuk torsi. Nah, ini pegas bentuk torsinya. Ini per berbentuk batang torsi. Terdapat upper control arm, lower control arm. Ada 2 buah arm yang bagian atas dan bagian bawah. Kemudian terdapat stabilizer. Bila sebuah batang baja, ujung yang satu diikat dengan kuat pada batang yang diam, ujung lainnya diikat pada arm. Maka apabila arm bergerak turun naik, maka batang baja ini akan cenderung menahan gerakan tadi. Dengan demikian timbul efek penyerapan seperti pegas daun atau leaf spring atau pegas ulir. Jadi bekerjanya torsion spring itu akibat terpuntirnya batang torsi dan menyebabkan terjadinya efek penyerapan seperti pada pegas-pegas yang lainnya. Kemudian tipe McPherson suspension. Suspensi model McPherson tidak memiliki upper arm, sehingga konstruksinya sederhana dan tidak diperlukan penyetelan front wheel alignment kecuali 2-in. Jadi tidak memerlukan penyetelan caster, chamber, kingpin. Dia tidak memiliki upper arm. Di bagian atas dari suspensi tersebut tidak ada arm, hanya di bagian bawah terdapat arm. Kemudian shock absorber atau peredam kejut. Fungsi pegas adalah untuk mencegah tumbukan yang diterima oleh roda diteruskan ke bodi kendaraan. Tanpa adanya peredam kejut, jalannya kendaraan menjadi buruk. Shock absorber berfungsi untuk menyerap kelebihan elastisitas pegas yang cenderung berayun-ayun, seperti terlihat pada
gambar kurva tersebut. Ini yang bagian kurva jelas itu adalah shock breaker. Kemudian yang strip ini adalah shock breaker. Sehingga pada saat suspensi memukul ke atas atau mengeper ke atas akan ditahan oleh shock breaker. Kemudian sama seperti ini, dia akan ditahan oleh shock breaker. Pada saat ke bawah ditahan oleh shock breaker, ke atas ditahan oleh shock breaker, dan ditahan oleh shock breaker. Sehingga bantingan-bantingan pada pair atau spring dapat dikurangi dan diminimalisir. Prinsip kerja shock absorber atau peredam kejut ini yang single action. Jadi kalau single action dia mempunyai satu buah klep, kemudian orifice. Jadi pada saat tertarik ke atas, pada bantingan pegas ke atas, maka klep tersebut akan terbuka. Jadi dia tidak menyerap bagian ke atas. Pada saat dia menuju ke bawah, maka orifice yang akan oli dari bagian atas akan mengalir melalui orifice tersebut yang akan menahan bantingan ke atas. Kemudian tipe double action. Double action mempunyai dua buah klep bagian atas dan bagian bawah. Kemudian pada klep tersebut terdapat orifice. Yang disebut orifice itu adalah lubang kecil. Sehingga pada saat shock breaker tertarik bantingan ke atas oleh pair, maka akan tertahan, dan sebaliknya ke bawah juga akan tertahan, yang ditahan oleh orifice karena klep menutup pada saat ke atas dan menutup pada saat ke bawah yang bekerja. Orifice akan mengalirkan oli di atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Jenis aksi langsung atau direct acting type. Pada peredam kejut mengerut, piston di dalam silinder meluncur dan mendorong minyak yang ada di bawah piston. Minyak akan berpindah ke atas melalui orifice. Dengan adanya tahanan pada orifice, maka elastisitas pegas tertahan. Demikian pula sebaliknya. Cara kerja shock absorber atau cara kerja peredam kejut. Di sini ada orifice bagian B, kemudian di sini ada ruang A. Ini ada orifice bagian C, kemudian reservoir chamber di bagian luarnya. Jadi di sini ada ruang oli, di sini ruang oli. Kemudian ini non-return valve klep dan tidak kembali. Kemudian piston valve. Ini orifice A. Orifice A. Kemudian ini orifice B-nya. Jadi A-nya ada di samping kanan, B-nya di samping kiri. Pada saat menahan bantingan pair ke bawah, maka cairan oli dari chamber A, ruang A, akan mengalir melewati orifice ke atas. Kemudian pada saat terjadi bantingan ke bawah, maka orifice akan mengalir dari ruang atas ke bawah melalui orifice. Orifice di sini adalah lubang kecil yang akan menahan keluarnya oli dari ruang oli tersebut bagian atas atau di bagian bawah, sehingga akan mengurangi bantingan pada pair tersebut. Kemudian ada jenis shock breaker jenis dukarbon.
Shock absorber jenis ini berisi gas tekanan tinggi yang memiliki sifat peredam yang sangat stabil. Keuntungan jenis dukarbon radiasi panasnya baik karena tabungnya single, tidak terjadi kejutan hidrolis saat terjadi perubahan gerakan, tidak terjadi suara mendesis apabila mengalir melalui katup orifice. Jadi di sini hanya perbedaan media saja dari jenis shockbreaker biasa dengan jenis dukarbon. Pada jenis dukarbon di sini berisi gas, bukannya cairan. Cara kerjanya sama. Selanjutnya komponen pada sistem suspensi adalah stabilizer. Stabilizer ini yang diikatkan di lower arm kiri kanan pada kendaraan. Fungsinya untuk mencegah kendaraan melayang pada saat berbelok. Jadi pada saat berbelok ke kanan, maka roda kanan akan terangkat ke atas. Dengan adanya stabilizer dia akan tetap tertarik ke bawah, tetap menempel pada jalan. Begitupun sebaliknya. Kemudian strut bar atau batang penopang, ini batang penopangnya dipasang juga pada arm atau lower arm. Di sini tadi ada stabilizer, kemudian di sini ada strut bar ya. Jadi fungsinya untuk menopang lower arm agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang pada saat kendaraan berjalan. Sehingga si roda ini tidak akan bergerak ke depan atau ke belakang, tetapi dia tetap pada porosnya secara center atau sepusat. Selanjutnya suspensi belakang mode rigid dengan pegas daun. Nah, ini suspensi belakang yang rigid atau kaku dengan pegas daun. Jadi apabila melewati jalan yang miring, maka bodi akan mengikuti kemiringan tersebut. Kemudian komponennya shock absorber, rear axle, lip spring, shock absorber. Suspensi belakang mode rigid dengan pegas ulir. Mode rigid dengan pegas ulir. Jadi roda depan, roda kiri dan kanan ini seporos, satu as, kemudian dipasang coil spring atau pegas ulir. Suspensi belakang jenis independen. Suspensi belakang jenis independen, maka roda kiri dan roda kanan dia akan berbeda pada saat melewati jalan yang tidak rata atau jalan yang bergelombang. Seakan bodi tersebut tidak berubah posisi atau tidak mengikuti kemiringan. Karena roda kiri akan di bawah, roda kanan akan di atas, tidak menimbulkan kemiringan. Jadi bekerja masing-masing suspensi tersebut. Kita lihat rear suspensi dengan coil spring. Sehingga pada suspensi jenis independen ini memakai arm. Nah, ini memakai armnya. Kemudian rear stabilizer, strut, suspensi arm nomor 2, coil spring, shock absorber di dalam coil spring. Kemudian jenis swingnya, swing axle tape untuk penggerak roda belakang juga. Di sini memakai swing atau pusatnya terdapat pada diferensial. Kalau pada diferensial, maka dia akan mengayun ke atas dan ke bawah dengan masing-masing kerja per tersebut. Selanjutnya mari kita amati dan identifikasi nama, fungsi, dan cara kerja komponen-komponen tersebut melalui tayangan beberapa animasi atau video di bawah ini agar lebih terlihat dan paham.
this video shows the animation of a leaf spring. So you can see the leaf spring actually moving, which is connected towards the uh, axle. So as the wheel enters a hump, how the leaf spring reacts. The chassis actually won't be moving, but the suspension takes the shock. This is one of the most or the oldest suspension methods being used. It's also currently being used in trucks or bigger automobiles. Uh, Most of cars, etc., modern vehicles in Europe use MacPherson stud like that, but in heavy equipments, the leaf spring technology is being used. So you can clearly see how a leaf spring responds to a shock or when it enters a hump, and how it takes the shock by limiting it, by not acting it on the chassis on the top of it. So this clearly shows the animation and the working of a leaf spring. Thank you. Hi, let's see the animation of a MacPherson stud over here. So on the screen you can see the springs actually moving as the tire enters different hub. So that springs and that violet colored uh, rod inside the spring is the MacPherson stud. So as the vehicle moves on the road, as it enters any hub or any projection, you can see the spring actually compresses and releases, and related to that, how other components linked with the steering system and the tire mechanism reacts. So this is simply a MacPherson stud animation. So I believe you got an idea. So if you like this video, please click the like button or drop a comment, and you can also subscribe to us by clicking the subscribe button on the top of this video for more technical video and animation updates. Thank you. Demikianlah pembahasan otomotif kali ini. Jika ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada tugas dalam
pembahasan ini, kerjakanlah dan kumpulkanlah hasil pekerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.